Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama ya melaksanakan perkuliahan sistem operasi. Tidak terasa hari ini kita sudah masuk di pertemuan 13, ya kurang 2 hari lagi pertemuan kita selanjutnya di pertemuan 16 akan dilaksanakan UAS ya, dengan harapan nanti UAS di mata kuliah saya ini menghasilkan sebuah proyek ya, proyek yang skenario-nya sempat saya sampaikan pada beberapa minggu yang lalu, yaitu nanti kita akan memamerkan ya hasil karya kita di stand pameran yang kita buat ya, ini pameran istilahnya ya. Silakan, jadi nanti saya kasih waktu 2 minggu untuk mengerjakan progres, yaitu di pertemuan 14, 15, 16 sudah jadi harusnya ya. Jadi hari ini pertemuan kita tatap muka dan dipandu terakhir ya, untuk minggu besok dan minggu berikutnya. Ini saya kasih project, kita tanya jawab. Yang masih bingung bisa tanya jawab ya. Harapannya UAS sudah menghasilkan sebuah produk. Oke, pada pertemuan kita hari ini ya, kita akan membahas terkait dengan bash scripting. Nah, tapi sebelumnya kita harus gak lupa membaca doa terlebih dahulu ya. Saya mesti lupa kalau masuk kelas untuk membaca doa. Mari kita membaca doa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa dipersilakan. Oke, selesai ya. Oke, pada bab 12 ini ya, atau lebih tepatnya pertemuan 13 ya, kita akan membahas terkait dengan bash scripting. Jadi di semua sistem operasi dimanapun itu pasti mengenal dengan bahasa pemrograman ya. Ya. Nah, kali ini di bahasa pemrograman open source di Linux ini kita namanya adalah bash scripting. Kalau kemarin di Windows namanya BAT ya, pemrograman BAT, pemrograman dasar. Jadi pemrograman dasar di sistem operasi Windows itu namanya BAT file. Nah, kalau di Linux ini bash scripting. Ya, sama-sama mengenal bahasa pemrograman ini. Ya, ini tidak jauh dengan algoritma dan pemrograman. Jadi sama, poinnya sama. Intinya Anda mengenal variabel, mengenal operator, mengenal statement kondisional, mengenal looping. Ya. Tetapi di mata kuliah saya ini sistem operasi tidak membahas algoritma secara detail. Ya. Lebih ke aplikatif yang sederhana. Oke, kita lanjut dulu terkait dengan bash scripting. Ya, jadi bash scripting ini adalah akronimnya adalah Born again cell ya, sebetulnya ya, born again cell, kelebihan G. Ya, ini merupakan bahasa pemrograman shell yang ditulis oleh Brian Fogg namanya ya, sebagai versi pembaruan di Born Shell Program, atau nanti istilahnya adalah SH ya. Bash sendiri ini merupakan proyek open source ya, jadi kita bebas menggunakan bahasa pemrograman ini yang di bawah naungan GNU ya, dan dirilis pada tahun 1989, yang mana menghadirkan perbaikan dari versi sebelumnya, yaitu versi Born Shell dalam hal programming maupun interaksi pengguna ya. Nah, ini banyak tipe saya ternyata ya, nanti saya perbarui lah ya. Nah, ini masih dicatat, ini masih gandeng yang modul kemarin ya, diabaikan saja. Kemudian bash sendiri merupakan shell login default
sebagian besar distribusi Linux ya, dan Mac OS pada Apple. Ya, jadi di Linux, di Mac OS, di Android itu sama ya, Pascal. Ya, karena dia mereka ini turunan dari Unix. Unix ini sistem operasi pertama kali ya yang ada di dunia ini. Ya. Jadi ada Apple, Android, sama Linux untuk saat ini. Ya, ada Solaris ada, tapi yang terkenal, yang maksudnya yang booming adalah Android, Linux, sama Mac OS atau OS X ya. Yang booming ini turunan dari Unix. Ketiga sistem operasi ini sama. Ya. Oke, kalau Android itu cenderung mengarah ke Linux karena Android kernelnya menggunakan kernelnya Linux. Ya. Kalau Anda tidak percaya, coba aja di root, struktur direktorinya mirip dengan Linux. Ya, ada root, ada home, ada etc, ada ini loh struktur direktorinya. Coba di sini di komputer. Nah, nih kalau kita lihat struktur direktori di Android itu mirip persis, ya bukan mirip, sama ya. Ada bin, ada boot, ada CD-ROM, ada desktop, ada dev, ada etc. Ini nih, ada dev, ada etc, ada home, ada media, ada MNT, ada UPT, root dan lain sebagainya. Ini di Android. Ini bisa dilihat ketika sistem atau HP Anda di root. Kalau tidak di root nggak bisa, dibatasi ya. Nah, ini terkait dengan hak akses kemarin. Jadi dibatasi, Anda hanya bisa melihat di direktori mana home ya, user. Di Android dibatasi. Kalau dikasih hak akses penuh, kacau nanti. Orang yang baru pertama kali menggunakan Android, ini dikira direktori tidak terpakai, yang disyukur ngapus saja, bisa nanti sistemnya ya. Hanya di Android dibatasi. Super user tidak diberikan, kecuali Anda melakukan root ya, root HP. Resikonya ya HP ini kalau pengalaman saya ya, ngerut HP ini rawan HP rusak, eman-eman ya menurut saya ya. Lebih baik bawaan pabrik, itu lebih awet. Saya dulu awal-awal Android pakai Samsung, tidak bertahan lama HP saya, nggak sampai setahun wis rusak, ganti HP. Ya maklum lah, oprek-oprek. Ini pengalaman. Kalau Anda mau oprek-oprek HP-nya boleh, silakan di root, diinstal fake GPS dan lain sebagainya boleh. Silakan. Resikonya ya itu. Biasanya anak muda itu kan seperti itu ya. Nyoba-nyoba, nyoba rusak. Nah, rusak ini sing bingung, beli lagi atau tetap dipertahankan atau diservis. Ya. Oke. Tapi setelah mata kuliah ini ya, kalau ada laptop, komputer ataupun apa yang rusak, diperbaiki sendiri ya. Jangan dibawa ke tukang servis. Dibawa sendiri, kalau diperbaiki sendiri, kalau kesulitan dibawa ke sini saja, kita diskusi bareng-bareng. Ya, rusaknya laptop itu sederhana kok. Enggak serumit apa yang kita bayangkan. Sederhana banget. Selama enggak mati total loh ya. Kalau mati total itu sudah masuk ke hardware atau di mainboardnya. Kalau sudah mainboard, ini perlu di solder, kemampuan solder. Kita tidak belajar solder ya. Kalau masih sebatas hanya rusak sistemnya, operating sistemnya, terus hard disknya, nambah memori, kita perbaiki sendiri aja ya. Ya, yang perlu dicatat, laptop itu setiap merek memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Ya, kalau Anda ingin bisa memperbaiki itu ya harus banyak mencoba. Ya memang trial and error itu dibutuhkan, trial error ya. Biasanya laptop video sih yang dibuka. Ya. Kalau berhasil kembalikan, bongkar pasang kembalikan, nah baru membuka layanan menerima jasa servis laptop gitu ya. Baru laptopnya orang dibuka. Nah, tantangannya di situ. Harus berani tantangan ya. Intinya di situ. Silakan nanti dimanfaatkan peluang-peluang tersebut. Kalau saya lihat di militer ini masih jarang ya servis laptop gitu ya. Kalau saya keliling itu, saya dari berangkat sampai sini itu loh,
yang ada service laptop kita jarang menemukan saya, tidak melihat saya. Nah, ini peluang-peluang barangkali Anda mau membuka hal semacam itu, buka studio, buka gitu. Nah, itu peluang yang besar ini Blitar ini. Beda kalau di Surabaya setiap jalan ada Indomaret istilahnya. Setiap desa ada Indomaret. Kalau di sini masih jarang. Nah, ini peluang Anda untuk menciptakan karya-karya ya. Mumpung belum sampai seperti Surabaya sudah banyak. Mau buka usaha di sana, pesaingnya sudah terlalu banyak. Jadi seperti itu. Oke. Jadi bus sendiri ini ya, sebenarnya ini adalah penerjemah baris perintah yang biasanya berjalan di jendela teks ya, di mana pengguna dapat menafsirkan perintah untuk melakukan berbagai tindakan. Ya, kombinasi perintah-perintah ini sebagai rangkaian dalam file dikenal dengan shell script, namanya shell script. Ya, bus dapat membaca dan menjalankan perintah dari shell script. Oke. Nah, ini mengawali bus script itu bagaimana? Jadi untuk memulainya, langkah awal itu ya kita tentukan dulu folder atau directory di mana file ini disimpan. Nah, dan setelah itu silakan buat file ya. Jangan lupa ekstensinya .sh. Kalau file programming ekstensinya .dat ya. Dot itu titik ya. Dulu itu saya pernah ya awal-awal itu ya. Google.com itu ditulis google.com gitu ya. Dot itu titik. Beneran terjadi itu. Sampai kita yang biasanya pegang komputer misalnya .sh ditulis .sh, jangan sampai ya. Istilah-istilah ini harus kita kenal dan familiar. Ya, ini ekstensinya, file yang dibuat jangan lupa .sh dengan menggunakan aplikasi editor teks. Ya, bisa menggunakan Nano, Vim atau teks editor di Linux boleh, yang versi grafisnya boleh. Ya, yang penting ekstensinya adalah .sh. Kemudian sebelum menuliskan perintah bash shell diawali dengan sibang ya namanya ya. Sharp tanda seru bin bash. Ini wajib ditulis karena ini menandakan sebagai lokasi bash shell pada sistem operasi. Ya, untuk mengawali bash programming, bash scripting itu diawali dengan ini. Sharp tanda seru bin bash ya. Nah, kemudian ada perintah echo. Echo ini adalah perintah bawaan di bash itu sendiri untuk menampilkan output standar dengan meneruskan argumen. Oke, kita lanjut. Kita lanjut langsung di sini di percobaan. Nah, percobaan awal seperti biasa di programming juga begitu kayak algoritma ya. Jadi Anda menampilkan tulisan hello world dulu, hello world. Nah, bagaimana caranya mengawali? Buka terminal. Ya, buka terminal seperti ini. Yuk, buka terminal. Saya pandu. Dari sini saya pandu. Oke, saya pandu dulu. Nanti ada tugasnya ini. Ya, jangan lupa ada tugasnya. Tugasnya sudah saya pandu ya, tinggal Anda mencoba aja. Jangan lupa kita buat dulu folder di sini. Di bagian ini kita buat. Ya, kita siapkan folder mkdir, misalkan latihan bash atau wis gini wis. Bash
latihannya, kasih latihan aja. Kita enter. Nah, kita lihat pas latihan sudah ada apa belum. Oh, di sini ya. Sorry teman-teman, ini folder kita ternyata kalau defaultnya di posisi folder user ya. Jangan di sini dulu, saya hapus dulu ya. Kita masuk ke directory dokumen saja biar tersentral. cd dokumen. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, sampai di sini di shell scriptnya ini, di shellnya muncul dokumen. Pindah ke dokumen dulu. Sudah ya. Seperti ini ya. Oke, pastikan kita sedang di posisi folder dokumen ini ya. Ini adalah folder home dan ini adalah folder user dan ini adalah dokumen. Yuk kita bareng-bareng. Ya, saya mengantarkan di awal, nanti dilanjutkan sendiri. Semuanya sudah masuk di dokumen, tolong dikasih tahu. Oke, sudah semua? Gimana, sudah semua? Yuk, kalau sudah, silakan kita buat folder mkdir directory ya. Kita kasih misalkan bus, ini aja folder bus. Kita enter. Kita enter. Oh, sudah pernah ada, sebentar. Ya, yang belum pernah ada karena tadi saya sudah buat untuk folder untuk membuat modul ini, jadi sudah ada. Saya sudah membuat, yang belum silakan dibuat. Kalau sudah terbuat, kita masuk ke directory bus, cd bus ini, kita enter. Nah, nanti kita bermain di sini di bus ya. Oke, seperti ini. Di directory bus biar terkumpul jadi satu, maksudnya itu ya. Sudah semua? Kalau sudah, sekarang kita buat file apa ini, hello ya, misalkan nano spasi hello. Saya sudah membuat sh gini ya, jangan lupa titik ekstensinya sh ya, sh nano. Kita gunakan nano editor.
Sudah. Kalau sudah seperti ini bisa di enter. Nah, kita masuk di sini. Ya, gini, di enter aja langsung. Nah, di enter, baru kita tulis di sini si banknya, bin bash. Nah, bash scripting diawali dengan seperti itu, bin bash. Oke, bisa ya. Kalau sudah seperti ini, nah di bash scripting juga mengenal komentar. Komentar ini adalah baris perintah yang tidak akan pernah dieksekusi oleh program ya. Artinya biasanya digunakan untuk menambahkan keterangan. Misalkan nih, latihan mencetak tulisan hello world. Misalkan nih, nah ini tidak akan pernah dibaca dan diterjemahkan oleh program, dia diabaikan. Nah, komentar ini ditandai dengan tanda crash, sub ya di sini. Oke, baru untuk mencetak tulisan kita menggunakan perintah echo hello world. Nah, seperti ini. Kalau sudah saya diberitahu. Sudah, banter ya? Banter. Yang lain. Sudah. Oh, cepat. Oke, jangan lupa disimpan. Ctrl X. Ya. Enter. Ya. Nah, cara menjalankannya seperti ini. Titik. Loh, jadi ini wis mari. Oh, ini loh. Ini kan udah perintah ini loh. Untuk keluar, caping ini adalah kontrol X, Ctrl X ya, baru terus ada Ctrl X. Kalau ada peringatan apakah disimpan yes atau no, tekan Y itu yes, enter, Y enter. Coba untuk memastikan, lihat aja di directory ls gini ya. Nah, ini ada hi.sh. ls hi.sh ya. Nah, untuk menjalankan scripting yang kita tulis tadi, caranya dengan tanda titik slash nama file. Titik slash nama file. Nah, enter. Nah, coba Anda amati itu. Permission denied. Ya, ini artinya urusan hak akses ini. Kalau kita tarik mundur 2 minggu pertemuan yang lalu, kita belajar hak akses ya, terkait dengan Chmod. Masih ingat Chmod? Chmod yang bilangan oktal aku lali ini loh, Rek? Ya, nah itu Chmod. Jadi kita bisa gunakan perintah Chmod untuk memberikan hak akses ini agar bisa dieksekusi. Kalau kita lihat di sini, nah untuk file hi ini di sini tidak ada X-nya, tidak ada ya. User tidak bisa melakukan eksekusi, Group tidak bisa melakukan eksekusi, dan Other juga tidak bisa melakukan eksekusi. Jadi kelihatannya di sini user sendiri pun yang membuat file ini tidak bisa melakukan eksekusi. Artinya ketika kita eksekusi seperti ini, permission denied. Ini belajar dari hacker ya. Dasar hacker harus tahu ini ya. Jadi nggak ada E. Nah ini harus kita tambahkan E.
Nanti berapa? Kalau kita gunakan bilangan oktal, ini kita jadikan ini 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 kan 4, 2, 1. Kalau L ini berarti berapa? 4 ditambah 2 tambah 1. 4 tambah 2 tambah 1, 7. Berarti ini harus nilainya 7. Ini berapa? RWX 7. Kalau ini R-X berarti 4 ditambah ini X, ini 0 ya. Ditambah 1. 4 tambah 1 berarti berapa? 775. Coba hasilnya 775. Sudo jamut 775 hi.sh, enter passwordnya. Nah, sudah berubah ya menjadi RWX. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa dijalankan dulu eksekusi ya, execute. Coba diulangi begini. Nah, hasilnya begini. Sudah tidak permission nya sudah hilang. Nah, sysadmin itu pekerjaannya seperti ini, sistem administrator ya. Sistem ini. Jadi dia administrator sistem biasanya juga perusahaan perbankan. Kenapa? Nama kalian belum diteruskan? Sudah diambil 775. Ini besarnya ya. Sehingga turun ke bawah. Nah, begini. Amati perubahannya dari ini menjadi ini. Hello, what? Hah? Oh, saya jelaskan sebentar. Gimana? Oh, kalau misalnya ini dibaca. No, subscribe object. Berarti tidak enak file ini. Oh iya, bisa. Tulisannya? Kamu nulisnya? Benar nggak? Salah. Kenapa nggak ada? Karena masih salah. Ini kita belajar ini critical thinking ya. Salahnya di mana? Itu dibaca muncul pesan-pesan yang muncul. Itu penting gitu. Ini bisa? Ini bisa? Bisa. Oh iya. Bisa. Juga bisa. Nanti kita reposternya Linux ya. Kalau Windows tidak bisa. Windows itu atau medit ternyata. Bukan medit. Saya rekam nanti saya di YouTube dimarahin terus. Iya. Pernah nggak? Apa Windows memberikan sesuatu di editor? Kalau ini ada nanti. Linux tidak dikasih sesuatunya, kita bisa membuat sistem operasi versi kita. Ya. Satu diganti, terus sebelum-sebelumnya diganti. Oke. Nah, tadi ada pertanyaan dari Adin. Kalau yang saya contohkan di sini menggunakan bilangan oktal. Ya, bilangan oktal kan basis 8 ya, maksimal 7 ya nilainya 7. Berarti antara 0 sampai dengan 7. Nah, itu kan bilangan oktal. Nah, itu tadi ada plus X, artinya apa? Nah, boleh. Ini saya contohkan ya sebagai tambahan. Misalkan coba.sh ini ya ls-l. Nah,
coba nilainya kan seperti ini ya. Nah, chmod ini ada dua cara. Selain menggunakan bilangan oktal, kita bisa menggunakan perintah ini. Sudo chmod plus x. Nah, plus x. Coba begini ya. Ya, artinya apa? Plus x berarti plus ini ditambahkan hak akses sebagai execute untuk file coba. Ya, coba saya enter. Jadi mulai user, group sama order itu semuanya akan menjadi rwx. X. Ya. Oh, sorry. Nah, x-nya akan ditambahkan di sini. X sama X ya. Ini. Nah, kalau menambahkan rwx semua bisa begini misalkan rwx. Nah, lsnl ini akan begini, sorry. Nah, ugo. Nah, rwx. Tahu maksudnya ugo? User, group, order. Ya, jadi untuk user, group, order semuanya dirubah menjadi rwx. Ini agak menghafal kalau yang ini. Kalau saya lebih suka menggunakan bilangan oktal tadi. Kalau ini harus dihafal. Misalkan user, group sama order saya jadikan rwx, ya berarti begini perintahnya. Kalau saya hapus aksesnya, ya berarti harus begini. Minus ya, kebalikannya. Kalau mau saya jadikan usernya saja yang rwx, jadi begini. Gini deh ya, u plus rwx, enter. Nah, sebenarnya ya sama saja sih. Kalau paham maksudnya ini, ugo itu user, group, order, kemudian berikutnya plus atau min untuk aksesnya. Ini sama deh. Kamu tinggal pilih yang mana. Ya, kalau pakai oktal gunakan rumus bilangan 421. Ya, R itu 4, W itu 2, X itu 1, 421 ya. Kalau mau jadikan RWX berarti nilai R-nya harus muncul, W-nya harus muncul, X-nya harus muncul. Ya kayak seperti ini, berarti ini 4-nya harus aktif, 2-nya harus aktif, 1-nya harus aktif. Berarti nilainya 7. Kalau hanya seperti ini, berarti ini yang aktif adalah nilai 4. Nilai ini kosong. Berarti 4 tambah kosong, X-nya aktif 1. 4 ditambah 1 ya akhirnya ya. Sama dengan 5. Coba aja sambil nyoba-nyoba. Oh, apa sih maksudnya 744? 700 000 itu bagaimana? Dicoba aja. Oke, kalau ini sudah, nah berikutnya ini ada beberapa, jangan lupa ya, ini catatan, setiap kita membuat file bash scripting, jangan lupa hak aksesnya dirubah, ditambahkan execute ya, bisa menggunakan plus X atau bisa menggunakan 774 tadi ya, 774. Jadi 774 itu user group order akan dibuat menjadi executable atau hanya X plus X ini setiap sekali membuat file ya. Nah, di percobaan 2 ini ada variabel ya, kita coba lagi deh satu. Setelah itu lanjutkan sendiri tugas ya. Kita coba nih. Berarti coba dewe ya. Coba dewe, Zeta. Coba sendiri. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan nanti jika tidak jalan seperti yang diinginkan, ini harusnya begini tabelnya. Hi.
Nama ini adalah ini isinya. Sesuai dengan variabel nama. Kalau misalkan hai kok masih tetap dolar nama, berarti salah. Atau hai moro-moro langsung koma, berarti salah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah cara penulisan. Untuk sama dengan ini jangan di spasi. Ini pas scripting ini case sensitif ya, besar-besar kecil-kecil. Spasi, tidak spasi, gandeng langsung dengan dan lain sebagainya. Silakan dicoba. Oke, langsung saya scroll ke bawah. Nah, tidak hanya bahasa pemrograman lainnya, Bash juga mengenal namanya operator aritmetik, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, modulus, penjumlahan dengan konstan ya, plus minus sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, modulus sama dengan. Nah, nanti dicoba aja, ada praktikumnya di sini. Silakan dicoba. Nah, yang perlu Anda perhatikan ini terkait dengan modulus sama pembagian. Ini Anda harus bisa membedakan ya, mana modulus, mana pembagian. Ada yang tahu bedanya modulus sama pembagian? Ada yang tahu? Hah? Ya tahu. Ayo modulus. Apa dipakai modulus? Hah? Modulus sama pembagian. Modulus. Tahu ini 9 modulus 2 berapa? 1. Kalau dibagi 2. Ya. Tahu kan? 9. Iya loh. 9 dibagi 2 sama dengan berapa? 4. Kalau 9 modulus 2 berapa? Ini sisa bagi, kalau ini yang bagikan. Contoh paling sederhana digunakan untuk menentukan ya, itu jika modulusnya 0 bagikan genap tidak sama dengan 0 berarti tapi contoh paling sederhana ya. Oke. Berikutnya ini dicoba aja ini nanti ya. Silakan dicoba hasilnya seperti apa, diamati sendiri. Kemudian ada if programming, if kondisional, ini sama. Nah, ini yang perlu diperhatikan ini kalau di Bash script ya, di keterangan ini ada GT, ada LT, ada ET. Nah, kalau di bahasa pemrograman pada umumnya kan GT itu lebih besar dari. Kalau di bahasa pemrograman umumnya itu ini ya, tanda besar ini ya. Nah, kalau di sini GT, greater than ya, sama ini less than, equal than ya, ET kalau di sini. Oke. Kemudian begitu juga untuk perulangan. Oke, ini hanya sekedar pengetahuan ya, sekedar pengetahuan. Silakan dicoba. Nah, boleh. Kemudian untuk mendapatkan inputan dari keyboard itu menggunakan read nanti read. Nah, wis langsung aja tugas latihan. Nah, latihan kita akan membuat sebuah program sederhana, program enkripsi. Ya.
Ini cocok bagi teman-teman yang mau mengutarakan cinta. Kalau yang laki-laki ini kan biasanya malu-malu menulis surat. Ya. Ya, saya menulis surat dulu, terus yang di sini dikirim untuk yang mau di tujuan. Ini tujuannya mau dibuka kali ini siapa sih nggak bisa dibaca. Ya. Nah, ada cara membaca. Dengan cara kita diskusi dulu. Pernah dengar steganografi, kriptografi? Ini itu pernah dengar? Ini kriptografi. Steganografi apa? Kriptografi. Ini ilmu sendiri ya. Kriptografi ini sudah digunakan sejak zaman dahulu. Zaman kerajaan Romawi itu sudah menggunakan ini. Termasuk salah satu penyebab kekalahan Jerman oleh sekutu. Ya, mesin kriptografi Jerman bisa dideskripsi oleh pasukan sekutu. Mesinnya nggak salah namanya apa ya, lupa saya. Ini atau apa dulu? Mesinnya Nazi bisa diterjemahkan oleh sekutu. Akhirnya kalah dia karena tahu pesan-pesan rahasia. Nah ini kriptografi. Kali ini yang kita bahas adalah kriptografi yang kita capai. Ya. Masa Kak pernah tahu dengan kriptografi? Kriptografi ya, kita lihat. Kriptografi. Nah, kriptografi adalah salah satu seni keamanan pesan. Ya, jadi pesan yang dikirim dengan pesan yang diterima itu tidak bisa dibaca secara bebas kecuali si penerima pesan memperoleh kunci untuk mendeskripsinya. Ada deskriptornya. Jadi pesannya dikirim, dikunci dulu, diacak. Pesannya itu acak nanti. Kalau dibuka itu A itu jadi simbol-simbol nggak jelas. Ya. Ada trik atau cara-cara tertentu untuk membaca pesan tersebut. Ya, sehingga diperlukan sebuah kunci sehingga pesan tersebut bisa terbaca. Deskripsi itu kriptografi. Nah, kalau orang Romawi kuno dulu, jadi dia menulis sebuah kertas gitu ya, panjang, dililitkan di pensil, ditulis begini ke bawah. Besok jam sekian ketemu sekian, nah dan bla 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 gitu ya. Nah terus tulis lain-lain, nah terus di lembaran ini dikirimkan. Nah ketika dikirimkan kan otomatis pesan ini acak kan, nggak jelas ini apa ini. Cara bacanya kan harus menggunakan pensil, diputar-putar lagi kan. Nah itu namanya kriptografi. Itu orang-orang zaman Romawi. Kalau kita sudah menggunakan komputer, ya lebih canggih lagi ini. Ya, ini kita coba nanti. Itu kriptografi, seni keamanan ya, penyandian. Termasuk salah satu sandi password HP hotspot itu juga kriptografi. Ada security-nya. Termasuk pengiriman pesan melalui WA itu kan ada enkripsi ya. Itu juga kriptografi. Jadi pesan yang dikirim ke penerima ketika dikirim melalui jaringan itu pesannya aku gitu, enggak aku, dia acak nanti lupa simbol-simbol. Nah kalau steganografi pernah dengar? Steganografi ini salah satu sudah ada sebenarnya juga zaman Romawi. Jadi dia menulis pesan menggunakan tinta yang tidak bisa terbaca. Jadi cara bacanya harus dibakar di atas lilin. Nah, baru nanti tulisannya muncul. Nah, itu steganografi, menyisipkan pesan ke dalam sebuah gambar, ke dalam sebuah musik, ke dalam sebuah video. Itu steganografi. Nah, ini salah satu teknik yang digunakan katanya ya. Saya membaca beberapa artikel. Teknik yang digunakan untuk menyerang atau merobohkan gedung WTC tahun 2001. Ya, jadi pesannya melalui gambar. Gambar yang disisipi oleh pesan. Ya. Kalau seperti itu kan tidak bisa dibaca ya. Artinya orang tidak akan tahu bahwa bahwasanya gambar ini ada pesan. Yang bisa baca hanya si penerima pesan dan pemegang kunci. Baru bisa dibaca instruksinya seperti apa.
Itu steganografi ya. Jadi bisa dicoba nanti. Kalau misalnya TAI mengangkat tema itu nggak apa-apa, bagus itu. Ya. Berarti Anda mau menerobos atau membuat hal baru di sini. Steganografi, wah boleh itu. Bagus ya. Pesannya disisipkan ke dalam video atau musik ataupun dengan gambar. Boleh. Nah, oke. Kali ini kita akan mencoba membuat kriptografi. Ya. Nah, ini ada source code-nya. Anda coba latihan dulu. Ini ada source code-nya. Kemudian tugas Anda adalah membuat deskripsinya. Ya. Silakan deskripsinya juga dibuat. Ini kan enkripsi ya. Ini sudah saya coba dan berjalan. Ini ya, nano encrypt. Ya, encrypt. Nah, ini ya. Ini yang saya copy paste di modul. Ya. Oke. Saya tutup dulu. Saya buat satu file dulu ya. Ini dicoba. Misalkan saya membuat dokumen. Hai sobat. Nah, saya membuat pesan seperti ini misal nih. Saya membuat pesan seperti ini. Nah, pesan ini ketika saya kirim melalui apa ya? Semua orang pasti bisa baca ya. Nah, saya mau mengamankan pesan ini agar orang-orang itu tidak bisa membaca secara bebas. Ini saya amankan pesan ini. Gimana caranya? Ya, saya simpan dulu. Kemudian saya simpan di satu folder. Sobat ini ya. Jangan pakai spasi deh. Sobat. Nanti kalau pakai spasi susah. Versi sobat ini ya. Sobat.x. Oke. Saya tutup dulu. Nah, ini ya, ada sobat.x. Betul ya? Nah, ini saya mau enkripsi. Caranya bagaimana? Buat enkriptnya tadi. Kita jalankan script tadi ya, yang sudah kita ketik. Nah, enter the exact file name. Nah, yang mau saya enkripsi file apa? Sobat.docx. Nah, enter. Nah, ini kunci yang harus dimasukkan. Ini harus jangan lupa nek lali kunci ini ya besok deskripsi. Misalkan saya kasih 1 kuncinya, 1 angka 1 ya, enter. No, I will remove ls min l. Nah, jadi ini sobat.x. Kalau kita lihat di mana tadi, di dokumen folder coba. Nah, ini filenya. Orang lain membuka jadi begini. Iya, namanya keamanan ya, namanya seni kriptografi jadi begini. Nah, kalau mau baca bagaimana? Nah, ada deskripsinya. Coba saya praktekkan juga ya. Tapi tidak saya tunjukkan source code-nya. Tak tunjukkan sekilas wis. Decrypt ya. Nah, ini seperti ini. Wis, nanti yang lainnya PR. Ya. Tugas ini. Nah, decrypt ya. Nah, yang mau di decrypt yang mana? Ini ya, sobat.docx.gpg. Enter. Extract file. Nah, sobat menjadi file apa? Saya kembalikan ke docx ya. Jadi disuruh memasukkan nama file yang dikirim yang terenkripsi, kemudian disuruh memasukkan nama file yang hasilnya. Saya enter. Nah, oke, sudah selesai.
kok decrypted ini, salah ini saya. Nah, saya lihat, nah sudah muncul ya. Saya klik. Nah, bisa baca saya. Ya. Wes. Silakan, ini latihannya, enkripsinya. Tugasnya adalah membuat decryptnya. Oke? Wes, itu aja dulu. Sangat banyak, sederhana banget. Sederhana banget ya. Silakan bekerja sama boleh. Semampunya. Ya, tapi jangan sampai menyerah. Dikirim di classroom. Source code encryptnya sama decryptnya. Nah, meskipun tugasnya decrypt, tapi encryptnya harus dikirim. Oke? Siap. Siap ya? Iya harus ini hari ini sama, ini sebenarnya sama. Ini mau ini apa? Tapi yang membedakan ini loh. Ini saya kasih clue. ini definisi. Di sini gantian. Ya. Hah? Ya, nanti coba dulu ya. Coba dulu. Saya ingin tahu. Baik, terima kasih. Ada yang ditanyakan dari kelas online? Yang online bagaimana? Ada yang ditanyakan? Yang kelas online ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Mungkin sambil mencoba. Ada yang ditanyakan yang online? Kalau tidak ada, segera dicek di classroom, tugasnya dikerjakan. Ya, kalau bingung ya langsung ketemu dengan teman-temannya di kelas. Oke, saya kasih waktu sampai hari Rabu minggu depan ya. Oke, ini tugas-tugas saya di classroom banyak yang belum ngumpulkan gitu. Yang ngumpulkan hanya berapa orang gitu. 13 orang, nggak sampai penuh. Ya. Oke, baik, terima kasih. Sampai di sini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.